Hello everyone. Hai. Welcome to Seneng ya? Take a Seneng. Seat with the Editors Club. Jadi pada program kali ini kita akan bahas mengenai perkembangan dunia kecantikan secara luas, khususnya perempuan. Oke? Are you ready? Let's go. With the expert. With the expert. Kerjaan gua. Iya. Let me start with the first question untuk kalian ya. So, menurut kalian, semua perempuan atau sekarang katanya udah nggak boleh dibeda-bedain ya, perempuan laki sama aja, human being. Iya. Apakah semua orang itu cantik? Karena gini, kan di luar sana tuh sekarang kita dalam rangka membuat a better world, katanya kita harus membesarkan hati manusia-manusianya gitu ya kan ya. Jadi kayak istilah-istilah kamu cantik gitu, atau mungkin nggak boleh bilang jelek atau apa gitu ya, kayak everyone is beautiful gitu. I wanna know your honest answer. Is it true? Apakah benar there's no ugly people in the world? Iya. There is. There is ugly people. Lo nggak tahu gini. Karena Kita tuh pengen- sering terjebak di statement itu sih. Bahwasanya gue setuju semua orang itu punya value kecantikan masing-masing. Tergantung kita ngelihatnya dari barometer yang mana dulu nih. Tapi kita nggak bisa munafik juga bahwasanya ada sebuah semacam standar atau konsensus yang dianggap saat ini dianut gitu. Saat ini orang menganggap cantik itu begini. Ya kita udah tahu Dan dari video-videonya. masa-masa selalu berubah Selalu standar masa-masa tersebut selalu ya. berubah. Ya. Ada masa yang punya bokong besar, seksi begitu dianggap cantik gitu. Ya, Renaissance. ada masa yang punya badan lebih berisi dianggap cantik. Ada juga masa sekarang yang lebih lean, payudara lebih flat, lebih kecil itu dianggap lebih cantik. Terus sekarang lagi di era itu ya? Enggak, itu berubah Ya terus. kasih tau deh. Ya sekarang tuh yang mana? Bahkan dalam satu masa yang sama, kelompok berbeda bisa punya value yang berbeda. Oke. Nah, untunglah Tuhan menciptakan yang namanya bedah plastik kan. Jadi Langsung lah banget pertanyaan pertama. kita coba memenuhi apapun value yang dianut itu. Tapi bahwasanya statement semua orang cantik, menurut gue sih itu terlalu mengeneralisir ya. Oke. Dan statement itu menurut gue ada bahayanya. Pada akhirnya orang jadi kayak, udah gue gini, gue cantik, gue bisa terima diri gue apa adanya, sampai lupa untuk ngerawat dirinya. Ntar klinik pada nggak laku dong. Ntar skincare pada nggak laku dong. Iya. Jadi cantik itu kalau menurut gue, itu adalah cita-cita. Oke. Semua orang Cantik harus adalah punya cita-cita. ya, semua orang harus punya cita-cita untuk tampil lebih cantik, lebih baik. Oke. Nah, that's why you have to datang, ngerawat, mencari tempat yang lo cocok untuk ngobrol, apa kira-kira bisa dikerjakan. Overdone juga nggak bagus. As needed aja gitu. Setuju. Ya nggak sih? Renita setuju nggak sih? Setuju bener. Dan kalau menurut gue sih gini, memang cantik itu kan ininya orang beda-beda gitu. Tapi kalau buat gue adalah gue punya cantik versi gue. Oke. Ya kan, misalnya menurut gue, misalnya ada yang sekarang lagi tren ini, oh tapi kalau gue misalnya gue nyamannya dengan ya udah di sini aja gitu. Ya balik lagi ya Iya, ke value yang ininya, dianut. value yang dianutnya. Seperti apa? Tompi sendiri, ini buat Tompi nih, kalau tadi buat berdua. Tompi kan punya background spesialis bedah plastik dari UI, Universitas Indonesia. Waktu kuliah dulu, apa yang diajarkan mengenai konsep kecantikan dan bedah plastik? Karena itu dua hal yang berbeda. Maksudnya gue pengen tahu tuh standpoint ideologis dari sebuah institusi pendidikannya ya. Because I've never been there, pengen tahu gitu insight-nya dari mantan mahasiswanya. Jadi standpoint ideologis mereka dari sebuah institusi pendidikan, khususnya jurusan kedokteran bedah plastik itu. Dia nggak ngajarkan Nggak apa-apa ngajar. Jadi soal gini, kita sekolah bedah plastik itu mungkin identik dengan chef sekolah masak. Oke. Yang tidak mengajarkan gimana cara bikin nasi goreng. Yang diajarin itu kalau pakai pedas, mau pedasnya begini pakai cabai. Kalau mau pedasnya yang panas pakai merica. Garam tuh rasanya ini. Jadi kita diajarin ornamennya. Oke. Nah waktu saya sekolah dulu kita diajarin cara motong, tahu kapan nggak boleh motong, Oke. terus belajar penyembuhan luka. Oke. Kita belajar bagaimana jaringan itu kalau misalnya dimanipulasi jadinya seperti apa gitu. Modalitas-modalitas itu yang kita pelajarin. Tapi nggak diajarin bikin hidung itu harus begini ya. Bikin mata itu harus begini, nggak. Jadi nggak ada yang diajarin how to get there-nya. Gitu. Jadi technically diajarin cara ininya mindahin jaringan.
modalitas yang kita punya, mulai dari kulit, tulang, segala macam tuh bisa digeser-geser, biar dia hidup seperti apa. Nah begitu modeling, itu balik ke referensi yang kita punya. Makanya Itu kalau harus aku, pakai sekolah tambahan nggak tuh untuk of ngerti? course, of course. Nah tapi gini ya, di mana-mana sekolah itu sekali lagi tidak mengajarkan pattern, nggak ngajarin pola. Yang diajarin itu tuh teknikalnya, cara motong, cara jahit yang rapi, gitu-gitunya lah. Nah kalau pola itu balik ke referensi hidup kita sih. Nah gue tuh beruntung karena gue mungkin bekerja di dunia entertainment, sering ketemu cewek cantik, sering ketemu orang yang peduli dengan penampilannya, gitu, sering ketemu dengan orang dengan berbagai macam bentuk gitu ya. Yap. Akhirnya kita punya referensi visual lebih banyak. Jadi begitu ketemu pasien langsung kayak komputer gue langsung jalan nih. Yap. Oh ini harusnya diginiin, Screening. kayaknya bagus ya kalau diginiin gitu. Iya. Tidak selalu seneng ya. Maksudnya tidak selalu orang seneng karena ini kan balik lagi kayak you wear this beautiful dress kan karena memang suka gitu. Tapi bisa aja nanti ada tante-tante lain datang lewat, gue gak suka baju itu, menurut gue gak bagus, bisa aja kan. It's a matter of taste. Taste-nya balik lagi ke situ. Balik lagi. Jadi makanya itu kenapa di konsultasi biasanya gue ngasih beberapa choice sih. Nah tapi sering kali begitu gue ngomong, menurut dokter saya harusnya diapain? Kan sering pasien suka challenge begitu tuh. Datang duduk, dok menurut dokter saya harus diapain? Padahal sebenarnya yang benar, gue nanya ke pasiennya, apa yang Anda butuhkan gitu, apa yang Anda mau gitu. Tapi kadang-kadang pasien tuh ngetes sih. Begitu gue ngomong gini, wah ini dokter tahu persis apa yang saya mau. Males mikir. Itu biasa kalau itu langsung deal sih. Untuk Renita ya sekarang ya. Do you think doing aesthetic procedure itu is a part of being the better you? Ya, self love kan itu. A part of self love ya. Kalau buat gue ya, karena kalau buat gue gini, pagi-pagi bangun tidur kan kita tuh yang men-setting mood kita dalam hari itu tuh di in the morning gitu ya. Terus pas awal itu yang kita lihat itu selain muka suami dan muka anak-anak tuh muka diri kita sendiri. Gitu ngaca jangan kaget ya. Ya kan? Kalau kita ngeliat kaca udah aduh nih gitu kan, kok kayaknya gue kusem banget. Tapi again itu balik lagi kan. Tiap orang punya ini sendiri. Kalau gue sih kepengen setiap gue lihat kaca tuh gue kelihatan seger. Bukan menyenangkan. Ya menyenangkan gitu ya. Karena cantik tuh ya itu tiap ini beda-beda. Tapi paling nggak tuh menyenangkan gitu. Gue pas ngeliat tuh, oh gue kelihatannya tuh orang kalau ketemu sama gue tuh nggak kesel capek. gitu. Nggak capek gitu ya. Nggak capek. Nggak capek, dia hidup udah capek ngeliat gue. Capek deh gitu. Tapi kan itu untuk self-love. semua hal itu pasti ada pro dan kontra ya. Ada yang pasti. setuju, ada yang enggak. Jadi yang tadi Renita katakan beberapa kali bahwa setiap orang tuh punya standar yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau untuk diri Renita sendiri, ketika misalnya untuk memperbaiki diri gitu ya secara fisik, apa tuh yang menjadi landasan utamanya? Apakah sempat melalui kayak perang batin, apakah tadinya yang nggak mau, or Renita tipe orang yang dari dulu selalu open dengan estetik prosedur ini? Kalau sekarang kan semuanya udah, kita mau search apa aja informasinya ada ya kan. Tahu kita misalnya kalau kita botok itu untuk apa, filler itu untuk apa, ya kan, laser itu untuk apa. Itu sekarang tuh tinggal ini aja semuanya kita bisa dapat informasinya ya. Gitu ya. Ada yang kayak kemarin nih saya melakukan yang terakhir tuh mata kan ya. Itu karena udah nyoba dengan perawatan pakai mesin, pakai skincare pagi malam gitu ya, tetap gak bisa nolong gitu. Apalagi kan pas kemarin pandemi itu berhadapan sama Zoom, radiasi juga mungkin, handphone. Terus udah gitu kebetulan lagi ada kerjaan sama dia kan, ketemu sama dia, terus dia kan mulutnya gitu kan, lemes ya, lemes gitu ya, mata gue tuh pasti akan stuck di traffic. Gue langsung ngeliatin ke mata gini, oh mata lo capek banget sih kayaknya hidup lo, gitu ya kan. Dan memang itu bukan keluar dari mulut Tompi aja gitu. Terus suami juga bilang gitu kan, kok kayaknya kamu belakangan tuh kayaknya lagi lelah banget ya hidupnya gitu kan. Karena ini, terus belum lagi kalau ketemu sama orang dua, nyangkanya kayaknya lagi sedih, paling sebel gitu sih. Karena kemarin kehilangan berat badan banyak pada saat pandemi kan nggak kerja di rumah kan, jadinya kan makan ya happy lah gitu. Terus naik sampai 58, padahal nggak pernah tuh gue sampai 58 gitu. Pas gue balik kerja 49. Gila Jadi sih, dia kan sempet ini kurus banget emang. cekung banget. Terus dia ketemu sama orang, udah apa kabar?
langsung di kuping, "Are you okay? Iya Is itu, everything gue okay?" salah satunya. Dia salah satunya. Serius? Iya benar. Sebel Udah sedekat banget ini kan. kita masih ngerasa kayak sedih ya, lu nangis Oke, ya. ada apa? Lu lagi ada masalah Benar. apa? Terus ketemu sama lo kan, gitu. Langsung dar, ya udah langsung aja Tom, udah deh kayaknya. Minggu depan. Soalnya udah ngecek juga yang bisa untuk ngisi ini itu cuman kalau yang selain operasi itu filler. Dan setelah gue baca, aduh Nggak kok mau ya? kayaknya gue nggak berani gitu. Makanya pas itu sama Tompi gue bilang, udah deh, gue tanya gini, waktu itu gini, berapa lama nih bengkaknya? Karena kan gue sibuk kan. Terus kata dia, biasa dong dia, nggak lama, 2 minggu, yang ada 2 bulan. Nggak, karena dia emang nggak lama. Dia tuh apa-apa agak lama. Agak lama. Gitu. Kayak gue bareng, Iya. kayak sama deh. Sama. Tapi yang penting kan hasil akhirnya. Ya beli hasilnya ya. Gitu. Sabar. Kan gini, ini untuk kalian berdua nih. Kan ada anggapan bahwa estetik surgery bisa meningkatkan kepercayaan diri. Betul. Gitu kan. Itu. Tapi pada kenyataannya banyak pula kasus di mana orang yang begitu dia melakukannya satu kali, dia merasa Pengen lagi yang lain. selalu Iya. kurang. Jadi instead of dia merasa cukup terhadap dirinya, dia merasa selalu kurang. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan, siapa yang mau duluan? Kalau sebagai dokter bedah plastik ya, jadi di bab terakhir buku yang kita pegang, itu ada satu bab judulnya itu Knowing When to Say No to Patient. That's very good. Ya, Kebanyakan jadi nggak gitu ya? itu tadi yang statement saya di awal, overdone is never okay, is never good. Gitu. Jadi tahu apa yang dibutuhkan dan berhenti sebelum berlebihan, itu yang harus kita tekanin ke pasien gitu. Ada kadang-kadang pasien, dok ini udah cakep nih, kayak pengen ini kurang deh dok. Nah kalau kita tahu nggak bakal bisa bikin lebih baik, aku sih selalu nolak. Mungkin saya salah satu dan di antara sekian teman-teman yang lain yang sering nolak pasien sih. Which is orang akan appreciate nggak sih akhirnya? Sering kali begitu. Baru kali ini dokter bilang enggak. Saya bilang kadang-kadang pasien masih maksa ya. Gue sampai bilang, Bu, ibu tuh datang ke sini mau bayar, mau ngasih saya duit, terus saya bilang nggak usah. Artinya memang nggak perlu. Gitu. Ngapain saya terima duitnya terus kita berantem habis itu? Karena, iya kan, karena dia ngarepin kayak naik sedikit bagus deh. Ya ini cuma segini itu nggak bisa. Jadi operasi itu nggak kayak lo datang ke I'm not God. Kita tuh bukan Tuhan yang apapun yang lo mau kita bisa penuhin, nggak gitu. Cara kerjanya nggak semudah tangan itu menarik. Nah bisa kali dok gini doang. Iya. Ya udah gini aja terus, nggak usah Kayaknya saya bakal ngomong gitu sih, kayak dikit gitu. Jadi ada misalnya kalau Renita datang dengan kondisi kayak sekarang nih, Tom kok mau ini, pasti gue suruh pulang sih. Lu mau ngapain sih, udah bagus, udah nggak usah. Kan gue sering banget ngomong gitu kan, nggak usah, udah nggak usah gitu. Tapi gue nggak pernah kayak gitu kalau lo. Belum. Gue nggak pernah yang kayak kalau. Belum. Nggak, maksudnya so far sih gue rasa gue berusaha menempatkan segala sesuatu tuh di indikasi. Oke. Nah itu kenapa sebenarnya ini nyerempet ke hal lain ya. Makanya gue sering ngomong di live Instagram gue misalnya, kerjain apapun harus sesuai indikasi. Even skincare, even treatment kulit loh. Jadi kayak orang ngerjain laser muka sebulan sampai 3-4 kali, terus tambah lagi chemical peeling, tambah lagi skincare krim malam, udah pasti hancur aja muka. Itu di abuse ya tuh ya kulitnya. Itu much. Jadi jangan kerjain. Laser itu bukan rutinitas. Laser, chemical peeling, even skincare krim malam. Saya nggak setuju kalau itu dibilang rutinitas. We have to see the skin. Ya, listen to your skin, listen to your body. Kalau kulit gitu ya. udah merah-merah kena matahari kayak udah ngerebus, stop. Itu udah lampu merah buat kita, entah you've done too much already. Oke. Jadi pertanyaan tadi itu sebenarnya hubungannya ke self love, self acceptance, itu adalah dua hal yang sekarang sering digaung-gaungkan ya untuk generasi yang lebih muda. Nah, apakah kalian setuju gitu, mungkin ini untuk Renita sekarang ya, apakah Renita setuju bila dikatakan bahwa jika kita melakukan sesuatu untuk memperbaiki muka kita gitu, terutama mungkin juga badan, whatever lah gitu, justru itu adalah bentuk dari self love atau self acceptance itu. Di mana tuh standpointnya Renita? Ya setuju banget, karena kan dengan itu kan kita jadi lebih happy. Terus juga betulan kan kalau gue kan udah capek gitu ya kerja, terus kita hidup cuma satu kali, hidup itu mesti happy gitu. Dan happynya gue ya salah satunya itu gue setiap hari tuh pengen nyenengin orang. Ya kan orang lihat gue tuh nggak kesel gitu. Ya kan? Jadi keselnya gara-gara lu tua-tua. Keselnya gara-gara tua-tua. Ya sirik itu namanya ya. Gitu. Jadi ya itu is part of me ya, enjoying life dengan cara kayak gitu, being happy, happy with myself.
Ini pertanyaan mungkin agak sensitif, tapi I'm gonna ask it anyway. Kan kalian punya anak perempuan ya. Kalau misalnya suatu hari nanti anak perempuan kalian mau mengubah bentuk mukanya, operasi jadi pantatnya, whatever lah gitu. Yang sebenarnya kalian bilang ngapain sih nak? Tapi menurut dia ini justru gitu ya. Gimana tuh? Kalau gue sih open. Oke. Gitu, gue open. Yang penting ada reasonnya. Why you have to do it. Gitu. Reasonnya itu bukan buat ini ya, bukan buat harus masuk ke logika gue juga, enggak sih. Tapi gue pengen tahu logikanya dia gitu. Oh ya karena ini begini. Dia harus bisa jawab intinya gitu ya. Jadi lo boleh kerjaan apapun selama ada juntrungannya lah. Mengapa, apa sih yang udah dicapai dari situ? Kenapa itu perlu? Gitu. Sama ya kan? Dan as long as dia melakukannya itu karena memang maunya dia, bukan karena ngikutin temannya. Benar. Terus dia juga itu bagian dari misalnya achievementnya dia setelah dia kerja gitu pakai kan, pakai duit sendiri, nggak minta duit mama gitu ya tentunya. Dan ya nombok-nombok dikit ya. nggak mau gue. Nggak mau dia. Paling kalau kayak gitu ya udah telepon Tom kasih diskon. Dia cuma punya budget segini Tom. Jadi it's okay karena apalagi kan sekarang kayaknya udah tambah terbuka ya. Orang juga udah kayaknya sama kita sama kayak di Korea ya. Kalau di luar malah orang bangga. Di luar malah orang tuh pengen bangga, pengen nunjukin kalau dia sanggup. Iya, betul. Itu kayak juga mulai gitu loh. Sekarang tuh kayak status ekonomi jadinya. Iya betul. Jadi flexingnya udah nggak bawa tas, flexingnya body. Betul. Soalnya sekarang kalau misalnya kita kayak gue gitu ya, kan orang pada bilang, kok lu kelihatan beda, diapain? Terus gue bilang, ya gue baru kemarin ini operasi mata gitu. Bagus deh, di mana gitu kan? Dan kalau buat gue nih ada semacam idealismenya juga. Gue tuh ngelihatnya kalau orang-orang yang operasi pergi keluar tanpa sadar duit kita dibawa keluar, ya kan? Nasionalis kan dia, gitu kan? Apanya segala macam. Terus dokter kita juga di sini nggak kalah pinter kok. Tapi gitu, itu true story. Renita di hari dia melakukan itu dia langsung bilang gila. Kita harus nih ya meng-highlight betapa Indonesia itu enggak kalah. Tapi bagaimana kita mem-packaging berita tersebut gitu. Betul. Ya kan? Ya dia waktu konsul juga ngomong gitu sih. Gue gak mau ke Korea, pokoknya gue mau produk Indonesia katanya. Iya. Dan juga gak mau mukanya ntar jadi dibikin sama semua gitu loh. Gue ya. Dia konsisten lah, mulai dari urusan perbatikan, budaya. Sampai mata pun harus dokter Indonesia. Iya benar. Kalau bisa tempel bendera kayaknya dia mau ada bisa merah putih gak di atasnya gitu. Tom, kalau misalnya ada pasien gitu ya, dia minta sesuatu yang menurut lo aduh tuh enggak banget ya. Lo tipe yang kayak ya udahlah namanya klien ya atau aduh jangan. Reject. Asli. Bahkan sesuatu yang satu yang tidak sesuai indikasi, yang kedua yang balik lagi ke indikasi tadi ya. Satu indikasi, yang kedua nggak make sense. Karena gini ya, pasien itu akan menjadi etalase gue. Iya sih. Dan orang begitu misalnya ngeliat Renita gitu, yang orang nggak nanya itu emang lo yang mau enggak? Dia cuma nanya, misalnya dia nggak suka nih ya, misalnya dia katakanlah dia nggak suka, dia akan nanya, Ren lo operasi di mana? Di Tompi. Oh oke. Udah selesai tuh. Iya sih. Diskusi selesai. Terus yang ngomongin dia akan ngomong ke temannya, lu jangan ke Tompi. Kemarin gue liat Renita, aduh mukanya nggak banget. Ya kan? Padahal mungkin aja tuh Renita, gue maunya begini. Iya. Gue kasih lebih bagus pun dia nggak bisa aja kan. Gitu. Nah, jadi gue memilih value yang gue ambil adalah value yang gue anut. Iya. Gitu, menurut gue ini yang bagus. Kalau diminta di luar yang gue anggap bagus, gue nggak mau. Cocok kita di Editors Club, selalu kita juga gitu sih. Maksudnya kita harus punya standar, terus kita memposisikan kita di mana secara otomatis yang akan attract gitu. Renita. Mungkin akan ada yang nggak suka, ya kan dengan hasil kerjaan kita yang itu. We cannot please everyone lah. Tapi at least gue kerjain yang gue suka. Akan lebih repot kalau gue ngerjain yang gue nggak suka, gue aja nggak suka apalagi. Maksudnya akan selalu ada irisannya kan. Kelompok suka, kelompok suka, kelompok gue suka. kemarin kan lu kenapa dikerjain di sini sih? Gitu kan. Hati gue, gue juga minta duit dari lo ya. Tapi kalau yang maksa gitu ya. Kenapa sih dikerjain di sini? Kenapa nggak di Korea? Kenapa nggak di Turki? Gue bilang nggak apa-apa. I'm happy kok. Bagus kok hasilnya menurut gue ya. Gue bilang gitu. Ya kita hanya attract sama yang cocok, lamer gitu ya misalnya. Ya kan? Masuk. Oke, jadi tadi kan kita membuka interview ini loh. Ini udah pertanyaan terakhir, gitu. Gak berasa ya.
Jadi kan tadi kita membuka interview dengan jujur, ya kan? I want your honest opinion. Apakah ada orang jelek di dunia ini gitu kan tadi kan? Jadi untuk my last question, I demand your honest answer lagi. So here we go ya. Untuk di umur-umur kita sekarang gitu ya, yang tentunya masih muda gitu kan. Ada nggak sih perasaan takut tua? Jujur ya, ada nggak dalam hati kecilnya ada rasa takut tua? Kalau takut tua sih enggak ya kalau gue ya. Gue juga enggak. Gue nggak takut tua, tapi takut nggak berguna iya. Iya, takut nggak Really? berguna. Ini harus jujur ya. Iya. Yang gue lebih takutin tuh nggak berguna. Nggak berguna tuh termasuk nggak ya kayak tadi Renita bilang tidak menyenangkan untuk melihat diri sendiri gitu. Gitu. Jadi kayak gue sendiri, I've done some procedures on myself. Gitu, gue tamita, gue liposuction sedikit. Karena gue sempet yang dalam fase gembrot banget, nggak karu-karuan. Oh ya? Iya, so I do tummy tuck, I did, ya. Terus gue liposuction juga, terus gue perawatan muka, tapi itu seperlunya gitu. Ngomong-ngomong gitu ke semua neken perut. Itu seperlunya aja, nggak yang sampai berlebihan gitu. Sama, gue nggak takut tua. Nggak takut. Dan malah gue kayak ini kan udah ubah nih, kayak Cruella kan gue kan. Terus orang bilang kok nggak di chat aja? Nggak apa-apa, gue happy ya kan. Yang penting kan muka kinclong ya kan. Ini signage kinclong, ini signage, ini bahwa ini tuh nggak bohong kalau gue tua, tapi kan muka gue kinclong. Nggak mau di chat ya? Nggak mau di chat. Jadi ya nggak apa-apa, tua is. Gue malah pengen Itu ubanan. dikit banget loh Oh, untuk it's nggak okay. di chat, gila. Banyakan gue loh, Gue Nek. malah pengen Iya, putih. gue malah mau gue biarin ini. Masa sih? Iya. Kalau gue malah gue Nggak self love lu ngechat. Banyak malah bangga ubannya lagi ya kan. Masa malah sih? bangga. Nggak Jadi apa-apa. dia sedikit di situ. Kalau menurut gue gini Tom, kita tuh mesti tua yang keren. Iya, iya. Harus keren lah. Iya kan? Umur tuh nambah. We can fight aging. Nggak bisa. Jadi The aging is there. Aging tuh udah ada rootsnya, udah ada Aging pathnya. gracefully ya. Udah ada pathnya. Tinggal lo mau di aging itu dengan keren atau enggak. yes, benar. Jadi gue juga kalau misalnya nanti ini ada apa kerut-kerutan harus apa, selama masih oke, apa-apa kan bisa dengan skincare, Kalau bisa gue dengan malah- perawatan. Kalau gue malah kalau ngerjain kayak misalnya gue ngebotox muka orang yang full face ya, I left some line. Oh, interesting. Jadi karena kalau semua tuh jadi kayak begitu aneh muka orang. Iya. Jadi aneh. Some lines itu kayak ini, kayak kita ngelihat apa ya? I don't know ya, kalau misalnya kayak rumah gitu ya. Kalau gue tuh kayak rumah terlalu kayak Rapi. hotel gitu, 2-3 hari udah boring. Iya, itu mungkin lebih ke soul-nya nggak ada gitu ya. jadi- Semuanya Kayak gue juga kan ini kan ada lines Di line ya? karena I smile a lot. Biarin aja. Tapi yang penting si mata yang disangka gue di KDRT itu sudah hilang gitu Kayak kan. catat itu Disangka tidak ya, disangka kan. disakiti Tidak, Saya ini terlalu Tidak. bekerja keras aja gitu Iya, kan. iya. Terus untuk produk, kita masuk ke produk. Oke. Yes. Jadi for some people kan dia udah done-nya bagus ya kan, dokternya bagus, tiba-tiba salah pakai produk. Ya kan? Apa tuh kalau misalnya dari Tompi sebagai yang melakukan dan dari Renita yang sebagai yang Yang pakai. objek dan subjeknya gitu. Kalau nah ini gue as a doctor nih ya, saya tuh paling sering ketemu mungkin almost 80% of my patients yang operasi kan gue ngeliat mukanya langsung dekat gitu. Itu jarang yang kulitnya bener. Bukan Dia belum karena pakai the concentrate lamer I deh. think so. Jarang yang gue. nggak lo bener. Oke, gue benar. Dia maju Karena gue kayak masuk ini. pakai the concentrate lamer. Lo 20%. Tapi mostly itu nggak bener. Bukan karena nggak kerawat, justru karena overdone. Jadi kalau ngelihat, nah, dan sayangnya tau nggak Ren? Banyak pasien itu yang nggak tahu kalau kulitnya nggak bener. Hah, masa? Mereka pikir memang begitu. Jadi kulit yang gampang kemerahan kena matahari kayak udang rebus, Saya. terus kemana-mana harus pakai semprot-semprot, harus pakai kipas angin. Gue nggak sih. Nah, mereka pikir emang begitu kan, kalau perawatan memang kulit perawatan tuh begitu. Enggak, itu salah. Harusnya kulitnya nggak begitu. Iya. Makanya gue selalu kasih analogi, lihat kulit leher, lihat kulit muka, lihat kulit tangan. Kalau yang benar itu satu tone, gitu. Ada beda-beda dikit masih acceptable. Langsung lihat. Langsung kan? lihat deh. Terus kalau soalnya kata dokter saya kulit muka itu harus dirawat ekstra benar, tapi bukan overdone. Jangan di laser tiap minggu, di Iya, chemical peeling tiap minggu, terus kasih krim malam lagi sampai kulit yang geletek-geletek. No, it's not correct. Kulit yang benar itu enak dilihat tapi kuat. Ya cobain deh. Right. Jadi harusnya kuat dan enak dilihat. Ya, skin barrier is number one.
Ya kok nggak ada Kayak habis nih. ini kan buat skin barrier kan. Nah, ini kata tadi sempat ngobrol katanya buat skin barrier. Gue pakai ini. Jadi ini Sebelum apa? Sebelum di for any treatment kan. Mm-mm. Sebelum Jadi dan sesudah. skin barrier itu Tuh. kalau Dan buat itu udah pakai ini. buat Jadi gue Tompi- skin lembut ya. Enak. Skin barrier itu nomor 1. Jadi apapun treatmentnya silakan selama tidak merusak skin barrier. That's the key. Cucok. Once skin barrier lo korbanin, karena gini, untuk ngedapatin kulit yang glowing biasanya itu ada layering yang diangkat. Sel-sel kulit mati kan yang kita pengen angkat. Harusnya. Harusnya. Ha-ha. Nah, tapi sebenarnya secara biologik badan kita itu punya siklus buat ngangkat kulit mati itu sendiri. Dengan tidak dipaksa. Dengan tanpa diapa-apain kan. Nah, pemakaian krim, laser atau chemical peeling untuk mengangkat lapisan yang terluar itu yang bikin muka orang kusam. Nah, dengan harapan setelah itu diangkat, di bawahnya akan tumbuh yang baru. Iya. Nah, but if you do it too early dan too much, belum tumbuh udah dikikis lagi. Akhirnya layer yang seharusnya menjadi barrier kita terkorbankan. Makanya kulitnya jadi merah kayak udang rebus, pembuluh darah sampai tumbuh baru yang banyak-banyak, efek dari skincare dan segala macam itulah. Gitu, dan akhirnya malah bukannya bagus malah jadi jelek. Contoh tuh udah pakai kayak gitu. Ya. Udah pakai ini 4 tahun. 4 tahun. 4 years. 4 years. Pantesan kece ya. Ada investasi. Thank you for being here, Tompi. Thank you so much, Renita. Juga. Punya enak lagi ya. Wanginya enak. Mungkin bisa buat parfum sini.